Selamat siang, berjumpa kembali di mata kuliah Mekanika Teknik hari ini. Hari ini merupakan pertemuan 11 yaitu mengenai tegangan dan regangan. Ya, tegangan ini dapat didefinisikan sebagai gaya persatuan luas penampang. Jadi, dalam rumusnya tegangan ini sama dengan F per A, yaitu gaya per luas penampang. Tegangan ini terbagi dua, yaitu tegangan tarik dan tegangan tekan. Tegangan tarik terjadi akibat gaya tarik dan gaya yang bekerja segaris dengan sumbu utama. Kemudian tegangan tekan, tegangan yang terjadi akibat gaya tekan. Gaya tekan ini bekerja segaris dengan sumbu utama. Tegangan tarik dan juga tekan disebut juga dengan tegangan normal. Nah, kemudian ada juga tegangan geser, yaitu tegangan akibat gaya geser. Tegangan geser ini pun rumusnya sama ya, F per A, jadi gaya per luas penampang. Diagram tegangan dan regangan. Nah, jika suatu bahan teknik dikenai gaya tarik sampai batas tertentu, bahan teknik tersebut akan mengalami perubahan panjang akibat tarikan. Hasil uji tarik tersebut terhadap bahan teknik akan menghasilkan suatu diagram tegangan dan regangan. Secara umum, hubungan antara tegangan dan regangan ini dapat dilihat pada diagram di bawah ini ya. Jadi, hubungan antara tegangan dan juga regangan seperti ini ya, di mana A ini merupakan batas proporsional, kemudian B merupakan batas elastis, dan C ini merupakan titik mulur, dan D ini merupakan tegangan luluh, E ini merupakan tegangan tarik maksimum, dan F ini putus ya. Nah, dari diagram tersebut, daerah elastis ini ya, daerah elastis yang di B ini merupakan daerah yang digunakan dalam desain konstruksi mesin. Kemudian daerah plastis merupakan daerah yang digunakan untuk proses pembentukan material. Dan daerah maksimum merupakan daerah yang digunakan dalam proses pemotongan material. Pada daerah elastis berlaku rasio tegangan dan regangan yang merupakan modulus elastisitas. Perbandingan antara tegangan dan regangan dapat dirumuskan sebagai berikut ini. Jadi E sama dengan tegangan per regangan. Dan menurut hukum Hooke, tegangan sebanding dengan regangan yang dikenal dengan deformasi aksial ya. Di mana tegangan sama dengan regangan ya. Modulus elastisitas dikali dengan regangan ya. Tegangan pada daerah elastisitas berbanding lurus dengan modulus elastisitas dikali dengan regangan, yaitu M sama dengan F kali L. Nah, jadi secara umum jika suatu konstruksi balok diberikan beban, maka akan mengalami lenturan. Nah, persamaan dari lenturan yang terjadi ini yaitu M per I sama dengan tegangan per Y. Ya, Y ini merupakan jari-jari. Kemudian E per R, ya. R ini merupakan jari-jari kurva lenturan. Dan E ini merupakan momen elastisitas. Tegangan berbanding lurus dengan momen lentur dan modulus elastisitas bahan. Dari persamaan tersebut diperoleh besar tegangan lentur pada balok dengan persamaan sebagai berikut ini. Besar E dan R ini akan konstan pada daerah elastis. Hubungan tegangan dengan persamaan ini di mana tegangan sama dengan modulus elastisitas per I kali Y ya. Nah, kemudian diperoleh persamaan tegangan dengan memperhitungkan modulus penampangnya, yaitu modulus penampang itu S, yaitu tegangan sama dengan M per S, di mana S sama dengan I per Y. S dan I biasanya disajikan dalam bentuk tabel penampang. Nah, berikut merupakan contoh soalnya. Diketahui sebuah benda, yaitu balok, ditumpu dengan menggunakan tumpuan jepit. Ya, di sini. Kemudian gaya yang bekerja pada balok tersebut sebesar 400 Newton dengan jarak 300 meter. Kemudian kekuatan lentur maksimum batang yaitu 40 MPa.
Hitung lebar dan tinggi profil ya. Jika tinggi profil 2 kali lebar profil, yaitu H sama dengan 2B. Ya, untuk menjawabnya kita terlebih dahulu menjabarkan gaya apa saja yang terjadi pada balok tersebut. Yang pertama, F sama dengan 400 Newton. Kemudian L sama dengan 300 mm. Kemudian kekuatan lenturnya 40 MPa dan H-nya sama dengan 2B. Nah, untuk mencari besar momen lenturnya yaitu F kali L ya, 400 dikali 300 menghasilkan sekian. Kemudian kita cari tegangannya ya, tegangannya sama dengan M per I dikali Y ya, atau tegangan sama dengan M per S, di mana S sama dengan I per Y, dan I sama dengan BH pangkat 3 per 12. Maka jika disubstitusikan persamaan I ke S menghasilkan seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusannya ya dengan angka-angkanya dan menghasilkan B pangkat 3 sama dengan 4,5 dikali 10 pangkat 3. Ya, sehingga B didapat yaitu 4,5 kali 10 pangkat 3 akar 3 ya, sama dengan 16,5 mm, dan H sama dengan 33 mm ya, dimana H ini sama dengan 2B. Sekian materi kuliah hari ini. Silahkan kerjakan kuisnya dan terima kasih. Sampai jumpa lagi minggu depan.